Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before starting to explain the material, I want to introduce myself. My name is Okta Aryani. I'm from kelas TBIC NPN 2001 05 10 30. Today, I want to share my knowledge with my friends on how to read or pronounce English consonant, starting from vowels, diphthongs, and consonant. As for the purpose of this learning, so that we all learn together and hopefully friends can get a little knowledge, what I gave has how to read and articulate it properly. Jadi, pada hari ini saya ingin sharing ke teman-teman sekalian bagaimana cara membaca atau mengucapkan konsonan bahasa Inggris yang dimulai dari vowels, diphthongs, dan juga konsonan. Dan tujuan dari pembelajaran ini agar kita sama-sama belajar dan sama-sama bisa memperoleh informasi dan mengetahui bagaimana cara baca serta artikulasi yang baik dan juga benar. Baiklah, kita langsung masuk ke bagaimana cara baca konsonan, vowels, dan juga diphthongs. Untuk yang pertama kita masuk ke vowels terlebih dahulu. Di situ terlihat tabel. Sebelum masuk ke bagaimana cara baca dari simbol-simbol tersebut, di sini ada pengertian dari vowels. Vowels is the sound that is produced without blocking of air stream in the mouth. The air stream passes out freely through the mouth and nose. Jadi vowels atau vokal adalah suara yang dihasilkan tanpa menghalangi aliran udara di mulut. Aliran udara keluar dengan bebas melalui mulut dan juga hidung. Lalu description and classification of vowels. The description and classification of vowels based on the articulation includes for different criteria. Jadi deskripsi dan klasifikasi vokal berdasarkan artikulasi itu sebenarnya mencangkup 4 kriteria yang berbeda-beda, tetapi karena kita hari ini hanya akan membahas satu kriteria, yaitu lax and tense vowels. Jadi lax and tense vowel itu merupakan salah satu hal yang pasti dalam mengklasifikasikan vokal berdasarkan bagaimana vokal tersebut memiliki durasi yang kuat dan lama untuk diucapkan. In one of criteria in classifying vowels based on how the vowels have strong and long duration to pronounce. Dan berikut ini bagaimana cara membaca lax and tense vowel. Untuk yang vowel tense strong and long duration, di situ ada simbol huruf A, lalu di sebelahnya ada tanda titik 2. Itu cara membacanya mangap, A mangap. Jadi A lalu mangap, A. Dan contoh katanya situ ada arm. Lalu kemudian di situ ada seperti huruf I, lalu di sebelahnya ada tanda titik 2, dan itu cara bacanya senyum. Jadi si. Dan contoh katanya di situ ada si. Lalu kemudian ada huruf U, yang di sebelahnya ada tanda titik 2 juga. Itu cara bacanya monyong. Jadi U. Dan contoh katanya di situ ada tu, monyong, tu.
Lalu kemudian ada angka 3, seperti angka 3, lalu di sebelahnya ada tanda titik 2 lagi. Itu bacanya E biasa. E, E, E. Di situ ada contoh katanya tuh fur, fur, fur. Lalu kemudian situ ada seperti huruf C tetapi terbalik, lalu di sebelahnya ada tanda titik 2. Itu cara bacanya monyong bulat. Jadi monyong dan berbentuk bulat. Di situ ada contoh katanya saw, saw, saw. Monyong tetapi bulat, saw, saw. Kemudian yang untuk vowels lax, weak or short duration itu simbol ada simbol seperti huruf A, itu cara bacanya atau cara bacanya mingkem. Jadi di situ ada contoh katanya cup, 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 cup. Lalu kemudian ada ada I, itu cara bacanya mangap. Sit, sit, sit. Di situ ada contohnya sit, sit. Jadi gigi bagian atas dan gigi bagian bawah menggigit lidah, lalu sedikit melebar atau mangap, jadi sit, sit, sit. Kemudian di situ ada U seperti simbol U, lalu ada mahkota seperti ada mahkota. Di situ cara bacanya senyum. Jadi di situ ada contoh katanya good, 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 good. Lalu kemudian di situ ada simbol huruf A seperti huruf A. Itu cara bacanya E biasa. Di situ ada contoh katanya for, for, for. Lalu kemudian ada O mangap. Jadi simbolnya itu seperti huruf D tetapi ada mahkotanya sedikit di atas, itu cara bacanya O mangap. Di situ ada contohnya got, got, got. Lalu kemudian di situ ada E. Simbol E itu dibaca biasa, E biasa, seperti contoh katanya bed, bed, bed. Lalu kemudian ada simbol A dan juga E yang disambung menjadi satu. Itu cara bacanya E kambing. Kenapa dikatakan E kambing? Karena seperti suara kambing yang sedang mengembing. Jadi bet, bet, bet. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke diphthongs. Di situ ada pengertian tentang diphthongs. Diphthong is the combination of two vowels. Jadi diphthongs itu adalah kombinasi dari dua vokal. Dan di situ ada description and classification of diphthongs. Closing diphthongs in the diphthong sound that the second vowel is closer than the first vowel because the movement of the tongue is carried out from the position of open vowel to the closer vowel. Diphthongs, closing diphthongs is the diphthong sound by the ending I and U. Jadi umumnya diphthong berbunyi vokal kedua lebih dekat dari vokal pertama karena gerakan lidah dilakukan dari posisi vokal terbuka ke vokal yang lebih dekat.
penutup diftong, bukan suara diftong dengan penutup I dan U. Lalu yang nomor 2, centering diphthongs is the second vowel that more center than the first vowels because the movement of the tongue is carried out towards the central vowel. Centering diphthongs is the diphthong sound by the ending. Ada simbol seperti huruf A. Jadi centering diphthong adalah vokal kedua yang berpusat daripada vokal pertama, karena gerakan lidah dilakukan ke arah vokal tengah. Centering diphthong adalah bunyi diphthong dengan akhiran e. Lalu di situ ada tabel tentang bagaimana cara membaca diphthong. Di situ ada simbol I itu example in words-nya, contohnya 5 I 5. Lalu kemudian ada au itu example in words-nya ada now au now. Lalu kemudian ada di situ ada contoh pie dan ada au itu untuk British. Kalau British dia home. Kalau untuk American style O itu contohnya ada home. Dan I, au, o dan au itu tadi kategori closing. Lalu kemudian di sini ada air. Di situ ada contoh hair atau rambut. Hair. Lalu kemudian ada ear. Di situ ada contohnya near. Dan ada your. Dan di situ ada contoh katanya pure. Dan itu masuk kategori centering. Next, consonant, voicing and place of articulation. Description and classification of consonant, voicing atau state of the glottis, voiceless or voiceless consonant atau VS itu merupakan huruf konsonan yang dapat menghasilkan getaran pada pita suara ketika diucapkan, dan terdapat 15 voice konsonan. Lalu kemudian untuk unvoiced consonant itu merupakan huruf konsonan yang tidak menghasilkan getaran pada pita suara ketika diucapkan, dan terdapat 9 unvoiced konsonan. Dan berikut ini bagaimana cara baca dari konsonan. Untuk yang pertama ada voice konsonan atau VS. Itu tadi untuk simbolnya ada d, j, l, n, z, y, r, b, f, m, w, g, eng atau ngeh, dan the. Jadi untuk yang pertama simbol D itu cara bacanya biasa d. Dan di situ ada contoh dit. Lalu kemudian ada simbol D, lalu di sampingnya seperti ada simbol angka 3. Itu cara bacanya j. Situ ada contohnya Junes.
Lalu kemudian ada L, ada huruf L, itu cara bacanya leh, leh. Contohnya like, like, like. Lalu ada N, nah, itu contohnya near, near, near. Lalu kemudian ada simbol Z, tapi di sini Z-nya Z tipis karena nanti kita akan ketemu Z yang tebal. Z, Z, Z. Contohnya zoo, zoo atau kebun binatang. Lalu kemudian ada Z tebal, itu di situ ada simbol seperti angka 3. Tuh bacanya Z, Z, Z. Contohnya vision, vision, vision. Lalu kemudian ada J. Di sini J cara membacanya itu seperti membaca huruf Y. Jadi Y, yar, yar, yar. Lalu kemudian ada huruf R atau R, R cara bacanya R, R. Itu di situ ada contohnya run, run. Lalu kemudian ada huruf B seperti simbol B. Cara bacanya B, B. Itu contohnya ada by, by. Lalu kemudian ada simbol F, itu cara bacanya F. Contoh katanya fun, fun, fun. Lalu kemudian ada simbol M atau meh, meh. Contoh kata man, man, man. Lalu kemudian ada simbol W atau wah, wah. Contoh katanya want, wants, I want, want. Kemudian simbol G atau G, itu contoh katanya go, go, go. Lalu kemudian ada M, M seperti ada buntutnya itu dibaca ang atau ngeh, itu seperti sing, sing. Lalu kemudian ada simbol simbol T seperti O, tetapi ada mahkota di atasnya, itu dibaca the. Lalu kemudian di sini ada unvoice-nya. Di situ ada peh, keh, ti, ceh, f, f, f tipis, p, f, h biasa, h, t, s, s tipis, lalu sya yang ada garis seperti S tetapi panjang, sya. Lalu kemudian p, ke, ti, c, f tipis lagi, kemudian h biasa. Di situ sudah tertera. Contohnya ada pen, cat, tea, chin, chin, fall, fall, home, thing, 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 so, so, see, pen, cat, tea, chin, file, and hand. Kemudian di sini ada bagaimana mengekspresikan beberapa ekspresi berdasarkan intonasi yang benar. Di sini ada kata open the door, itu seperti kalimat perintah, open the door. Ini ada juga kalimat morning sir, could I have your time for a while, itu seperti kalimat bertanya. Pagi pak, bisakah saya meminta waktu bapak sebentar. Lalu kemudian di sini ada I have a good planning for this weekend. Itu seperti menyampaikan ide atau sebuah pendapat. Seperti saya punya rencana yang bagus untuk akhir pekan ini. Lalu kemudian ada kalimat do you like coffee?
Itu seperti kalimat pertanyaan atau bertanya, apakah kamu suka kopi? Lalu di sini ada let's go to the beach. Itu seperti kalimat ajakan. Mari kita pergi ke pantai. Baiklah, itu tadi penjelasan materi mengenai konsonan, vowels, and diphthongs. Saya yakin masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi yang saya sampaikan pada hari ini, dan saya meminta maaf, dan saya juga meminta agar teman-teman sekalian mau mempelajari konsonan, vowels, and diphthongs lebih baik lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.